Oke, berarti yang belum bergabung ada 5 orang. Di sini baru dua kurang 4 masuk. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali ya topik pembahasan terkait dengan uji statistik. Nah, hari ini yang akan kita singgung adalah dua bentuk uji statistik, yaitu yang pertama uji rata-rata, yang kedua adalah uji proporsi. Nah, teman-teman sekalian, biar sambil nunggu yang lain. Teman-teman minggu depan hari Selasa ada UTS nggak? Apa sudah ada yang dijadwalkan belum? Halo? Belum, Mbak. Belum. Oke. Nah, kalau kemungkinan begini, karena ternyata setelah saya coba susun, uji statistik itu masih ada lagi yang terkait dengan uji keterkaitan ya, sama nanti ada uji varians. Jadi ada 2 subtopik lagi terkait uji statistik. Lah nanti saya coba lihat kalau memang perlu dibuat pertemuan ya hari Selasa siang sebelum libur ya itu, sebelum tanggal merah, atau nanti karena ini sudah ada contoh-contoh pembahasan sebelum-sebelumnya, saya akan hanya kasih PPT-nya saja untuk dipelajari mandiri. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Karena kita nggak tahu nanti tahu-tahu ternyata teman-teman ada UTS ya, saya prioritaskan untuk UTS. Seperti biasa kalau saya ngambil pekan kedua ya untuk UTS-nya. Oke, Alhamdulillah 24 sudah bergabung, berarti kurang 2 ya. Sambil menunggu saya akan share screen untuk seperti biasa QR code daftar hadirnya, nanti teman-teman silakan scan. Oke, silakan dimulai untuk scan QR code-nya. Sudah 26 orang, kurang pas. Oke, saya kira cukup ya. Nah, sekarang saya akan cek secara manualnya. Alhamdulillah udah 22, berarti yang belum tinggal 4. Muhammad Lutfi Aditya hadir? Siap hadir, Pak. Hadir. Nur Irfan? Siap hadir, Pak. Oke, Rensi hadir? Siap hadir, Pak. Mas Rizky Matori hadir? Siap hadir, Pak. Oke, terima kasih. Jadi alhamdulillah hadir lengkap ya.
Ya, saya akan tampilkan PPT-nya. Posisi lagi hujan nggak nih? Siap tidak, Pak? Enggak. Yang di Jakarta sekitarnya kayak hujan ya. Oke. Ya, teman-teman, kita akan mulai ya. Nanti kita akan bahas 2 uji seperti pertemuan kemarin. Pertemuan yang lalu kita membahas ada uji apa kemarin, uji normalitas dan homogenitas. Nah, hari ini kita akan masuk ke uji apa namanya, rata-rata dan uji proporsi. Sebenarnya baik uji rata-rata maupun uji proporsi ini ada kemiripan secara penarikan kesimpulan. Hanya atau sebenarnya mirip-mirip juga dengan normalitas dan uji homogenitas, tetapi yang diuji berbeda. Nah, penarikan kesimpulannya sama, jadi harusnya dengan materi yang sudah kita diskusikan minggu lalu, dengan hari ini sifatnya memperkuat saja. Nah, bisa saja nanti untuk yang sisanya saya akan share saja sebagai suplemen, atau sebenarnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan tapi tidak saya hitung pertemuan, kira-kira gitu. Nanti kita lihat. Nah, ini merefresh kembali. Ada uji hipotesis sisi kanan, ini uji hipotesis sisi kiri. Kalau hipotesis sisi kanan, area penolakannya ada di sebelah kanan ya. Kalau hipotesis 2 arah itu berarti area penolakannya ada di sebelah kiri dan kanan. Ini hanya merefresh saja, ini sudah ada di slide pekan lalu. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini, daerah kritisnya atau daerah penolakannya. Ya, untuk yang atas ini berarti 2 arah, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Harapannya dengan memahami secara grafis akan lebih mudah untuk mengingatkan teman-teman terkait uji hipotesis. Karena uji hipotesis suka lupa mana kanan, mana kirinya. Oke, kita masuk uji rata-rata untuk satu populasi. Nanti uji rata-rata ada 2 sub pembahasan ya, 1 populasi dan 2 populasi. Nah, artinya kalau 2 populasi ya membandingkan 2 rata-rata atau rata-rata 2 sampel. Nah, di sini untuk secara umum perlu dipahami untuk uji Z, di sini adalah untuk ruang sampel yang sangat besar. Oke, mohon maaf saya ambil minum sebentar. Ya, lanjut ya. Nah, kembali untuk uji Z ini nanti pembedanya kapan kita menggunakan Z, kapan kita menggunakan T, yaitu terletak dari ruang sampelnya. Uji Z itu untuk sampelnya sangat besar, uji T untuk sampel yang kecil. Oke. Nah, uji Z kurang lebih seperti ini. Statistik ujinya sedikit berbeda ya dengan uji normalitas ya. Nah, nilai statistiknya seperti itu. N ukuran sampelnya, X bar itu berarti rata-rata ya. Sigma XI dibagi N itu berarti kan rata-rata. Terus biasa notasi tau itu standar deviasi. Nah, statistik ujinya ada di sebelah kanan ini. Z0 X bar min mu 0 per standar deviasi per akar sampel. Nah, nanti seperti biasa teman-teman harus terampil membaca data terletak nanti Z alfanya ya, karena kita akan bermain dengan Z alfa. Z alfa berarti nanti berada di tabel distribusi normal standar yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan pertama atau kedua. Nah, di sini ada daerah kritisnya. Nah, teman-teman nanti harusnya sudah mulai terbiasa ya. Nanti di paparan saya akan sering ketemu tabel seperti ini.
untuk pertemuan kali ini. Sebenarnya ini kaitannya adalah ini yang kanan ya. Daerah kritis ini atau uji hipotesisnya yang Romawi 1 ini adalah uji sisi kanan, Romawi 2 uji sisi kiri, Romawi 3 uji dua sisi atau dua arah. Oke. Nah, singkat cerita kalau Anda lihat seperti kemarin waktu kita membahas uji normalitas memang saya ringkas ya. H0-nya adalah untuk data yang berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Demikian juga untuk hipotesis nol uji homogenitas adalah apa namanya kemarin H0-nya homogen, H1-nya tidak homogen. Nah, di sini singkat cerita dari 3 kemungkinan uji satu sisi atau uji dua sisi di sini untuk uji hipotesisnya itu kalau boleh diringkas H0 itu berarti tidak ada perbedaan. Ya. Sedangkan H1 ada perbedaan. Oke, maaf, ini baru satu populasi ya, berarti belum. Nanti kaitannya di dua populasi kalau yang ada perbedaan. Atau di sini bisa dimaknai di sini ada perbedaan dengan mu nolnya atau sederhananya apa yang diduga. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini nanti silakan dicermati karena ini akan beridentik ya, identik dengan pembahasan-pembahasan di uji hipotesis. Ya maksud saya identik itu kalau nanti proporsi satu sampel atau proporsi satu populasi, demikian juga nanti untuk uji T satu populasi juga identik seperti ini. Yang membedakan adalah statistik uji dan tabelnya. Oke ya, silakan nanti dicermati. Kalau misalkan lupa, suka lupa ya ditandain dulu. Oke. Sebagai contoh di sini, karena kita uji rata-rata, berarti nanti kita berkaitan dengan rata-rata. Pendapat seorang pejabat dinas sosial mengatakan rata-rata penerimaan anak-anak penjual koran di kotanya adalah 70.000 per hari. Berarti ini apa? 70.000 ini apa? Mu nol ya. Nah, kemudian dengan alternatif lebih besar dari itu. Berarti nanti udah kelihatan dari statement soal ini, H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan mu nol, H1-nya adalah mu lebih dari mu nol. Nah, ini kan berarti uji sisi kanan. Oke. Diketahui simpangan baku dari penerimaan adalah sebesar 16.000. Simpangan baku itu berarti standar deviasi ya. Menguji pendapat tersebut dilakukan penyelidikan terhadap 256 orang anak yang dipilih secara acak. Berarti ini N-nya. Ternyata diketahui rata-rata penerimaan mereka sebesar 71.000. Berarti ini adalah X-bar-nya. Dengan tingkat kepercayaan 5%. Ujilah pendapat tersebut. Nah, saya sudah kasih coretan di pojok kiri itu kalau Anda lihat H0-nya uji sisi kanan ya, mu kurang dari sama dengan mu nol, berarti mu nolnya nanti adalah 70.000. Oke, untuk permasalahannya bisa dipahami. Oke ya. Oke, jadi ibaratnya uji hipotesis itu menduga aja, menduga oh kira-kira seperti ini, tinggal dugaannya apa. Kalau dikaitkan dengan normalitas berarti hipotesis nolnya adalah datanya normal. Hipotesis alternatif adalah datanya tidak normal dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita lihat tadi N-nya 256 betul ya? Ya. N-nya 256, X-bar-nya 71.000, mu nol adalah 70.000, standar deviasi 16.000, tingkat signifikansi atau kepercayaan 5%. Nah, teman-teman bisa cek di sini untuk hipotesis nolnya adalah mu kurang dari sama dengan 70.000, hipotesis alternatifnya kan tadi sudah disebutkan dalam narasi permasalahan lebih dari 70.000. Nah, kita akan menguji apa betul
rata-rata pendapatan atau penerimaan anak-anak penjual koran itu 70.000. Oke, statistik ujinya tadi menggunakan ini ya. Z0 sama dengan X bar min mu 0 per standar deviasi bagi akar sampel. Ternyata Z0-nya adalah 1 dan kita bisa peroleh nilai di tabel distribusi normal standar Z0,05 adalah 1,64. Nah, teman-teman di sini tadi saya sampaikan berdasar hipotesisnya, dia tadi kan hipotesis sisi kanan ya, uji sisi kanan, berarti kalau kita gambarkan kurva normalnya, daerah penolakannya kan di sini ya. Betul nggak? Nah, di sini ada 1,64. Nah, ternyata kalau kita lihat Z0-nya itu di sini. Z0-nya kan berapa? 1 ya. Nah, kok hilang? Nah, Z0-nya itu 1. Nah, 1 itu kurang dari 1,64, berarti H0-nya tidak ditolak. Itu kalau kita memahami dari interpretasi grafisnya. Kalau misalkan teman-teman secara alami suka lupa gitu, karena saya sendiri kalau tidak paham secara apa ya, bukan berarti ini keharusan. Jadi pemahaman grafik itu membantu. Oh ini uji sisi kanan, berarti daerah penolakannya di sebelah kanan. Itu membantu saja. Kalau berdasar tabel yang tadi di daerah kritis tadi, kadang suka ketukar-tukar. Oke, kalau ini kan sudah jelas ya, berarti H0 diterima. Artinya apa? Rata-rata penerimaan anak-anak penjual koran adalah sebesar 70.000 per hari. Nah, pertanyaan saya sekarang teman-teman, ada yang bingung nggak membaca ini? Dari mana dapatnya Z0,05 itu adalah 1,64? Ada yang bisa menjelaskan? Izin Pak, untuk Z0,05 itu Z yang diperoleh dari 0,05 itu artinya 5%-nya Pak. Jadi dilihat dari tabel Z yang di kolomnya itu ada 1, angka 1-nya Pak. Cukup Pak. Ini agak berbeda dengan membaca yang menjadi tugas ya, bukan kalau distribusi normal kan nyocokin dari kolom ke baris, kolom, terus irisannya di situ ya. Oke. Saya tampilkan, saya stop share dulu ya. Diingat-ingat ya. Ini berapa? 1,64. Oke. Tingkat signifikansinya adalah 0,05. Oke ya teman-teman ya. Nah, saya akan coba ini. Saya stop share dulu. Kita biar merefresh ini apa namanya, merefresh terkait dengan bagaimana cara membaca nilai Z0,05. Nanti karena akan sering sekali yang dipakai itu kalau enggak 0,05 terus setengahnya ya kalau uji 2 sisi, atau nanti tingkat signifikansi paling 10%. Jarang sekali yang tingkat signifikansi lebih dari itu, karena tingkat signifikansi semakin besar, itu justru hasilnya akan semakin jelek. Ingat artinya dari tingkat signifikansi apa teman-teman? Ada yang masih ingat enggak? Izin Pak, tingkat kepercayaan suatu data bukan Pak? Dalam konteks uji hipotesis apa Mas? Lupa Pak. Oke. Jadi, bentar. Tingkat signifikansi itu adalah peluang menolak H0. Jadi, kalau peluangnya kecil itu berarti bagus secara uji hipotesis begitu. Karena singkat cerita, hipotesis 0 itu adalah apa? Pernyataan atau statement yang ditolak, yang akan ditolak. Meskipun faktanya tidak harus selalu demikian. Itu kan bahasa gampangnya yang pengen dijadikan hipotesis 0 yang mana itu aja kan. Nah, tingkat signifikansi itu berarti adalah peluang menolak H0 meskipun H0 itu benar. Oke, jadi harus semakin kecil.
Oke, kemarin kita kembali ke sini tabel ya. Di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Saya akan share screen. Tadi berapa? 1,64 ya. Nah, terlihat teman-teman? Siap terlihat, Pak. Nah, hipotesisnya tadi kan 0,5% ya. Piro mau. Nah, di sini 0,5%. Ini kalau Anda baca ini 0,0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, siji, loro, telu, papat, lima, 6, 7. Oke. Oke, saya ini dulu. Nah, saya mungkin akan nimpa ya coret-coret di sini. Nah, kalau teman-teman ingat ini kan grafik membacanya ini ya. Padahal daerah penolakan kan ada di sebelah kanannya sini. Oke. Nah, tadi tingkat signifikansi itu berapa? 0,05, betul enggak? Berarti kan di sini 0,05, 0,05, betul enggak? Teman-teman bisa lihat di slide-nya. Ya. Nah, yang berwarna abu-abu ini harusnya berapa? Setengah dari diagram normal itu kan luasnya berapa? 50% kan? 50% itu setengah. Benar enggak? Betul, Pak. Betul ya. Saya lupa di presentasi minggu lalu atau sebelumnya itu bahwa dia itu kan membaca peluang. Berarti kalau utuh berarti 1 atau 100%. Kalau setengahnya berarti 50% atau 0,5. Nah, berarti luas yang warna abu-abu ini berarti berapa? 0,5 dikurangi 0,05. Berapa itu? 0,45. 0,45. Nah, membaca nilai Z 0,05 itu adalah dicari di dalam tabel yang nilainya mendekati 0,45. Oke. Kalau Anda lihat di layar yang muncul di layar Anda, ini paling gede 0,3389 ya. Nah, kita mau cari yang mendekati 0,45. Nah, saya cek di sini 0,45 ada dua kemungkinan. Oke. 0,4495 atau 0,4505. Mana yang dipilih dua-duanya boleh karena pembulatannya juga sama-sama 0,45. Tetapi yang saya rujuk dari bukunya J. Supranto, di sini dia mengambil yang sebelah kiri, 0,4495. Tetapi saya juga membaca referensi lain, dia mengambilnya 0,4505. Nah, ditarik ke kiri. Ini berarti ada di baris, saya ambil ini ya, baris 1,6. Benar kan? 1,6. Kolomnya ada di mana nih kolomnya? Kolomnya ada di mana? Diurutin aja 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti membacanya adalah 1,64. Oke, teman-teman. Ya. Kalau misalkan Anda mengambilnya 0,4505 berarti membacanya 1,65. Oke ya. Berarti kalau saya kembalikan Z 0,05 itu 1,64. Bisa diterima ini? Siap, bisa. Oke. Nah, nanti termasuk untuk 0,1. Ketika tingkat signifikansinya 10%. Nah, 0,1 Anda cari aja di sini yang mendekati 0,1. Maaf, 0,1 dikurangi setengah berarti kan 0,4 ya. Betul? 0,4 itu 0,4 mana? Di atas ini ya. Deretan ini. Nah, bisa diambil yang 0,3997. Berarti 1,28. Nanti akan muncul di pembahasan berikutnya. Oke? Nah, ini untuk merefresh. Nanti ketika teman-teman misalkan
mempelajari ulang ya tolong diingat lagi ini. Kalau misalkan masih lupa tinggal cek di YouTube cara membaca tabel Z gitu aja. Oke ya. Saya stop share. Oke, bentar. Ya, semoga membantu. Kalau lupa-lupa ya wajar, tapi tolong dicatat. Ditandain lah minimal. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi. Oke, saya share screen ulang. Nah, ini lagi ada geluduk. Geluduk ya apa sih? Bahasa Indonesia ini apa? Petir ya? Nah, ya wes. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman? Siap sudah Pak. Oke, kita kembali ke sini. Nah, tolong nanti dicek kembali ya cara membaca Z0,05. Itu berarti sama halnya mencari yang nilainya setengah dikurangi 0,05 atau setara 0,45. Nanti dicari di tabel. Oke, maaf. Nyari di tabel yang senilai ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, karena Z0 kurang dari Z0,05 maka H0 tidak ditolak atau diterima. Karena apa? Karena tadi daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Oke ya. Karena dia di sebelah kirinya daerah penolakan, berarti H0-nya diterima. Oke, mohon maaf kalau mungkin suaranya suara hujan deras kedengeran ya, saya minta maaf ya. Oke, sampai sini uji Z untuk satu populasi. Nah, akan mirip untuk uji T, cuma bedanya nanti adalah di sini ada namanya derajat kebebasan atau DF. Ya, beberapa DF formulanya berbeda untuk uji-uji seperti chi-square minggu kemarin juga ya. Nah, nanti untuk uji keterkaitan itu juga ada chi-square dipakai lagi. Oke, kembali ke sini uji T. Di sini nanti T tabelnya akan saya tampilkan atau setidaknya minimal ada dulu karena tidak semua N muncul di sana. Nah, di sini N-nya ukuran sampel ya. X-bar-nya rata-rata, mu0-nya berdasar hipotesis. Nah, karena di sini sampelnya sangat kecil, untuk standar deviasinya di sini diwakili oleh S penduga. Karena kita belum tahu standar deviasi sebenarnya seberapa. Karena seperti yang sudah ada ditampilkan di slide awal tadi, untuk uji T ini diarahkan pada sampel yang sangat kecil atau kurang dari 30. Oke ya, uji statistiknya ini. Nah, ini tabelnya. Tabelnya akan muncul seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada derajat kebebasannya N-1 ya. Kebetulan ini yang saya tampilkan sampai 28. Nah, di sini untuk tingkat kepercayaannya 0,25, 0,5, 0,1, 0,2, 0,05, 0,1 dan seterusnya. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Kita lanjut ya. Nah, nanti kita akan kembali ke sini kalau misalkan ada kesulitan. Nah, untuk daerah kritisnya hampir sama, teman-teman. Ya, hampir sama dengan yang uji Z tadi. Ini sisi kanan, ini sisi kiri, ini dua sisi.
Ya, maksudnya sekali lagi ini yang pertama kanan, ini kiri, ini dua sisi ya. Nah, lama-lama, jangan lama-lama. Kalau lama-lama ntar lama pahamnya. Nah, nanti mulai terbiasa, pelan-pelan teman-teman akan, oh polanya seperti ini, polanya seperti ini. Daerah penolakannya di sini dan di sana. Oke. Ya, oke, kita akan lanjut ke contoh kasus. Karena masih rata-rata ya, di sini pendapat seorang direktur keuangan suatu perusahaan mengatakan bahwa rata-rata pengeluaran makan siang karyawannya adalah sebesar 17.600 per hari. Dengan alternatif tidak sebesar itu. Berarti di sini uji dua sisi ya, statementnya jelas, alternatifnya tidak sebesar itu. Nah, ini berarti apa? Mu 0. Untuk menguji pendapatnya dilakukan wawancara terhadap 25 orang karyawan yang dipilih secara acak sebagai sampel. Karena 25 berarti kita menggunakan uji T. Diperoleh fakta bahwa rata-rata pengeluaran makan siang adalah sebesar 17.000 setiap harinya. Berarti ini apa nih? X bar ya. 25 tadi adalah N. Simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah Rp1.000. Dengan tingkat kepercayaan 5%, ujilah pendapat tersebut. Kayak tadi ada yang mau bergabung ya. Oke. Ya, dengan tingkat signifikansinya 5%, kita akan uji pendapat tersebut. Kita menggunakan uji T. Oke, nah di sini sudah muncul. Nah, ini nanti uji dua sisi ya. N-nya 25, rata-rata 17.000, mu 0. Jadi mu 0 itu dugaan rata-rata. Seperti hipotesis itu kan dugaannya. Mu 0-nya adalah 17.600, penduga standar deviasi atau S-nya adalah 1000, derajat kebebasannya adalah 24, karena dari sampel dikurangi 1. Nah, karena melihat seperti ini, uji hipotesisnya adalah dua sisi, berarti nanti teman-teman akan memperoleh gambaran seperti ini. Oke, ini dari sisi kiri, ini dari sisi kanan. Oke, karena tingkat signifikansinya 5%, berarti nanti dipecah jadi 2, Mas. Oke, di sini nanti T min T 0,025 yang misalkan kurang bagus ya. Oke, lanjut ya. Nah, statistik ujinya adalah X min mu 0 per S per akar N, mirip dengan yang uji Z tadi. Nah, berdasarkan perhitungannya adalah min 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini T 0,025 dengan derajat kebebasan 24 adalah 2,0639 dan minus T 0,025 dengan derajat kebebasan 24 adalah min 2,0639. Nah, teman-teman kalau kita cermati ternyata apa? T0-nya lebih kecil dari T0 itu kalau di minggu kemarin ya T hitung gitu ya. Jadi yang kita hitung sendiri dengan T tabelnya. Oke, minus T tabel di sini. Nah, kenapa minus? Karena daerah penolakannya ada di kiri dan kanan. Terus kenapa di sini 0,025? Karena 5%-nya dibagi 2. Berarti H0-nya ditolak. Berarti rata-rata pengeluaran makan siang karyawan di perusahaan tersebut tidak sama dengan 17.600. Oke ya. Atau kalau misalkan kita mau membaca T tabel, yuk kita lihat yuk. T tabelnya tadi ini ya, H0 ditolaknya tadi di sini ya, kriterianya kita mengambil ini. Untuk contohnya tadi nanti silakan ditandai. T tabelnya tadi mana nih? Oke, 24 ya, 24 itu di sini.
Terus bentar. 24 terus berapa tadi 0,025 ya. Ditarik aja di sini berarti. Kelihatan ya 2,06390. Oke, saya mungkin terlalu kecil ketutup. Nah, di sini teman-teman. 2,0639. Dengan derajat kebebasan 24 ini 0,025 atau 0,05 tadi tingkat kepercayaannya. Oke ya, itu cara membaca untuk tabel T tidak terlalu sulit. Memang yang agak rumit membaca tabel normal. Tapi nanti kalau sudah terbiasa insya Allah bisa. Oke, daerah penolakannya juga sudah saya jelaskan, nanti bisa dicek lagi di PPT-nya. Oke, dari uji rata-rata satu populasi, ada pertanyaan silakan. Izin Pak, izin tanya Pak. Perbedaan rata-rata yang X-bar sama MEAN itu apa sih Pak? Oke, begini Mas. Oke, pertanyaan yang baik atau pertanyaan bagus. Jadi sekaligus saya akan menyampaikan untuk apa sih uji rata-rata kan gitu ya. Jadi begini, misalkan Anda punya, misalkan tadi kayak misalkan karyawan makan siang tadi ya. Nah, itu mu0 itu adalah kira-kira Mas Yazid. Bahasa gampangnya itu rata-rata kira-kira. Atau saya gampangnya gini, Taruna STMKG berapa sih? 1250. Saya kira-kira makan siangnya Taruna itu rata-rata itu 15.000 misalkan. Nah, itu adalah perkiraan saja atau gambaran kasar. Itu kayak pendapat misalkan saya pengen punya asumsi, hipotesis itu kan dugaan awal ya. Jadi mu0 itu adalah dugaan awal bahwa 15.000 itu adalah rata-rata makan siangnya Taruna se-STMKG dengan 1.000 Taruna misalkan. Nah, terus kita mau menguji nih, apa iya sih benar rata-rata makan siangnya Taruna STMKG itu 15.000? Caranya gimana? Apa iya kita mau data satu-satu kan kelamaan ya. Jadi fungsinya uji hipotesis itu adalah ketika data yang tersedia populasinya sangat besar, dan kita akan kurang efektif ketika kita menguji atau mendata semuanya. Makanya ada uji rata-rata ini melalui sampel. Nah, X-bar ini yang ditanyakan Mas Yazid tadi adalah rata-rata dari sampelnya, Mas. Kalau yang kita lihat dari contoh yang uji T tadi 25 orang, ya, X-bar itu adalah rata-rata makan siangnya 5 orang. 25 orang, Mas. Oke. Jadi misalkan dia karyawannya 1.000 orang, lah X-bar itu hanya rata-rata makan dari sampelnya saja. Kan didata tuh. Kalau mendata 25 orang kan lebih mudah ya, cepat. Atau kalau sampelnya lebih dari 30 atau sampel yang sangat besar, misalkan di sini tadi uji Z adalah ada 256 penjual koran yang didata, rata-rata pendapatannya adalah 71.000. Sedangkan mu0-nya ini kayak dugaan aja, hipotesis. Nah, kira-kira gitu Mas Yazid. Dan ini akan bergerak atau seterusnya akan terkait juga nanti untuk pembahasan uji proporsi juga. Jadi entah nanti mu0 atau nanti proporsi itu adalah di P0 istilahnya, itu dugaannya awal yang akan kita uji. Sedangkan X-bar di situ adalah data dari sampelnya, rata-rata dari sampelnya. Begitu Mas Yazid? Sudah menjawab belum? Ya, Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, matur nuwun, sami-sami. Ya moga-moga membantu. Oke, berikutnya kita akan masuk uji rata-rata dua populasi. Jadi dua populasi ini kita akan membandingkan secara rata-ratanya sama atau enggak sih
Atau mungkin rata-ratanya berbeda atau enggak sih gitu. Jadi nanti secara umum di dalam uji rata-rata dua populasi di sini H0 itu tidak ada perbedaan atau sama ya. Jadi tadi saya terlalu cepat menjelaskan di awal, maksudnya di sini. H0 itu berarti apa? Sama atau tidak ada perbedaan. Nah, kalau tulisannya jelek mau dimaafkan, saya pakai tangan kosong. Nah, H1-nya berarti hipotesis alternatifnya apa? Beda atau tidak sama atau ada perbedaan. Nah, di situ ada uji Z dan uji T. Sekali lagi karakteristiknya untuk N lebih dari 30 uji Z, uji T itu untuk N-nya kurang dari 30. Nah, untuk uji T satunya lagi apa Pak? Itu ada namanya sampel berpasangan. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Kalau sampel berpasangan itu istilahnya begini. Sampelnya sama tapi ada treatment yang berbeda. Kira-kira begitu bahasa gampangnya. Oke ya, nanti kita lihat sembari melihat pembahasannya dengan contoh biar lebih jelas. Oke, kita masuk di sini. Kalau satu populasi udah paham, harusnya nanti di dua populasi akan lebih mudah. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sampel 1, N1, sampel 2, N2, dan X bar 1 berarti rata-rata sampel kelompok 1 ya. Sekali lagi mungkin nanti bisa dicatat. X bar 2 berarti rata-rata sampel kelompok 2. Terus ada tau 1 standar deviasi kelompok 1 dan tau 2 standar deviasi kelompok 2. Nah, di sini statistik ujinya tentunya berbeda ya. Di situ ada tau X bar 1 min X bar 2. Di sini ada formulanya. Nah, kalau teman-teman bisa menggunakan SPSS itu sudah sangat powerful. Di sana uji-uji itu tinggal sekali klik, data dimasukkan, klik selesai. Mungkin nanti bisa dicari referensinya di YouTube atau di web ya, yang sifatnya artikel atau mungkin ada paper juga. Karena apa? Saking power. Tapi gini, kalau SPSS itu kan berbayar ya. Mungkin Pak Rista juga sudah menyampaikan atau mungkin dari dosen-dosen yang lain. SPSS itu berbayar dan seperti MATLAB itu juga mahal ya. Jadi mungkin karena alasan itu Pak Rista menggunakan R. Tetapi karena tidak berbayar open source biasanya kita nyekrip sendiri kira-kira begitu. Seperti halnya Anda belajar Python. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau tadi mu kurang dari sama dengan mu 0, ini tadi apa? Kanan ya. Ini kiri, ini dua sisi. Nah, mirip-mirip. Tetapi untuk daerah kritisnya sama. Ya. Jadi ininya sama nih. Coba Anda lihat atau Anda perhatikan dengan yang berbeda adalah di hipotesisnya. Ini yang beda. Beda artinya tidak, karena ini dua populasi berarti yang dibandingkan adalah rata-rata sampel 1 dengan rata-rata sampel 2. Lupa kok nyebutnya dua populasi bukan dua sampel ya. Di beberapa literatur menyebutnya dua populasi, di beberapa literatur lain juga menyebutnya dua sampel. Jadi nggak ada masalah. Intinya ada dua data yang kita bandingkan. Nah, karena uji Z, sekali lagi keterampilan membaca tabel distribusi normal harus ditekankan ya. Tetapi karena di sini nanti Z alpha yang sering digunakan adalah 0,1, 0,05 atau 0,25 ya teman-teman dari slide ini sudah ada semua, insya Allah sudah ingat atau minimal dibuka slide-nya ada. Oke. Contoh di sini toko menjual lampu merek A dan B. Pemilik toko mengatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lama keduanya merek lampu tersebut menyala. Mungkin kalimat saya kurang lengkap ya.
Di sini lampu tersebut menyala. Nanti saya edit. Ya. Dengan alternatif ada perbedaan. Berarti di sini nanti uji hipotesisnya adalah H0 mu1 sama dengan mu2. Karena hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan. Hipotesis 2 ada perbedaan. Nah, meskipun di setiap kasus tidak saya tampilkan semua contoh yang kiri, kanan, atau dua sisi, tetapi Anda bisa melihat pola dari contoh-contoh yang ada yang kiri, ada yang kanan, ada yang dua sisi. Oke, lanjut ya. Untuk menguji pendapat tersebut, dilakukan eksperimen dengan cara menyalakan 100 buah lampu merek A dan 50 buah lampu merek B. Berarti N1-nya 100, N2-nya 50. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata selama 952 jam, sedangkan merek B 987. Berarti ini apa? X bar 1, ini X bar 2. Kalau A itu saya identikan 1 ya, B itu saya identikan 2. Dengan simpangan baku masing-masing 85 dan 92. Berarti standar deviasi 1 85, standar deviasi 2 92. Dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah pendapat tersebut. Oke. Dari permasalahan tersebut kita bisa menampilkan nilai statistiknya seperti ini. Ya. Uji hipotesis juga sudah saya tampilkan tadi di pembahasan slide sebelumnya. Nah, sekarang tinggal statistik ujinya. Anda cari ini dulu. Oke. Nanti silakan dicek ya, siapa tahu perhitungan saya salah. Karena saya ketika mengambil dari buku itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah. Kalau pas apesnya saya cek, saya hitung sendiri ternyata salah, berarti saya harus ngitung ulang. Nah, di sini kurang lebih seperti itu, standar deviasinya 15,541 ya. Dimasukkan untuk nilai Z0-nya min 2,252. Nah, di sini teman-teman nanti bisa cek sekali lagi Z alfa per 2 atau Z0,02 itu 1,96. Nah, ini kan uji dua sisi. Uji dua sisi sekali lagi berarti ada di kiri, ada di sebelah kanan. Ini min 1,96, ini 1,96. Min 2,25 ada di sebelah mana, teman-teman? Halo? Di sebelah kiri batas, Pak. Ya, oke, berarti ada di sini ya, di sebelah kiri penolakan. Berarti kira-kira H0-nya diterima atau ditolak? Tolak, Pak. Tolak ya. Oke. Nah, berarti teman-teman sudah mulai paham nih. Kalau misalkan untuk membantu pemahaman, nanti teman-teman bisa meniru cara saya, digambar aja daerahnya. Karena kalau ngapalin yang ada di tabel tadi agak ruwet. Bentar. Oke ya, statementnya jelas di sini karena di daerah penolakan H0 ditolak. Berarti rata-rata lama menyala dari kedua merek tersebut adalah tidak sama atau ada perbedaan. Oke, untuk uji Z ada pertanyaan. Mungkin nanti saya akan hanya sampaikan sampai uji T yang sampel berpasangan karena uji proporsi persis. Teman-teman tinggal mainkan saja. Logikanya sama. Uji proporsi tadi nanti pakai uji Z lagi. Jadi menggunakan tabel, cuma nanti statistik ujinya yang berbeda. Oke ya. Nah, untuk uji T, 2 sampel seperti ini ya. Mungkin menanggapi tadi yang merespon dari diskusi dengan Mas Yazid, X bar itu adalah sampelnya ya. Biar nanti tegas, nanti mungkin saya perbaiki sebelum saya share biar nggak lupa. Oke,
mirip-mirip ada S1, ada S2 penduga standar deviasi. Nah, di sini untuk derajat kebebasan atau degree of freedom-nya adalah jumlah sampel 1 tambah jumlah sampel 1 dengan 2 dikurangi 2. Atau sebenarnya ini sama aja dengan N1 min 1 ditambah N2 min 2 ya. Tadi kan degree of freedom dari uji T yang satu populasi tadi kan dia jumlah sampel dikurangi 1. Nah, ini karena ada 2 sampel, berarti sampel 1 kurangi 1 tambah sampel 2 kurangi 2. Oke. Sebentar ya. Oke, baik teman-teman. Nah, statistik ujinya T hitungnya seperti ini ya. Nah, ini agak-agak ruwet. Nah, tapi sekilas bisa dilihat ini degree of freedom kelompok 1, sampel 1, ini degree of freedom sampel 2 ya. Nah, ini sendiri adalah degree of freedom total. Ya, bisa dicermati mungkin nanti yang agak ini kan varians ya, S1, penduga varian 1, penduga varians 2. Oke. Nah, di sini mirip persis dengan daerah kritis dari tabel T yang ada di uji T1 populasi tadi ya. Sekali lagi ini kanan, kiri, 2 sisi. Oke, lanjut langsung ke contoh, semoga bisa dipahami. Di sini kita lihat ada pernyataan seorang pejabat BKPM menyatakan tidak ada perbedaan antara rata-rata modal perusahaan asing dan nasional. Dengan alternatif ada perbedaan. Berarti ini apa? 2 sisi ya. Dari sekilas sudah terlihat, berarti nanti uji hipotesisnya untuk H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Mungkin teman-teman bisa mencatat ini bahwa hipotesis 1 atau hipotesis alternatif dari uji 2 populasi adalah tidak adanya perbedaan. Oke. Nah, di sini sampelnya ada 8 perusahaan nasional dan 6 perusahaan asing. Diperoleh data modal perusahaan dalam miliar rupiah, adalah 5783495 untuk nasional dari 8 perusahaan nasional, dari 6 perusahaan asing ada 6 miliar, 5 miliar, 4 miliar, dan seterusnya. Dengan tingkat kepercayaan 5%, ujilah pendapat tersebut. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk rata-rata 1 dan rata-rata 2, kemudian penduga varian 1 dan penduga varian 2 sudah saya hitung langsung ya. Nanti teman-teman tinggal kembali ke slide ini. Oke. Nanti silakan dihitung ulang atau mungkin untuk latihan karena datanya kecil. Ya misalkan X1 bar itu berarti jumlah dari modal dari perusahaan asing ya tadi nasional. X1 bar itu berarti kelompok pertama itu berarti apa? Nasional, kelompok 2 asing. Nah, dari kelompok 1
dihitung rata-ratanya dijumlah bagi 8, kelompok 2 juga dijumlah bagi 6. Kemudian standar deviasinya atau penduga variance-nya, di situ Anda bisa memanfaatkan yang sudah dihitung sebelumnya. Terus derajat kebebasannya atau degree of freedom-nya adalah 8 tambah 6 dikurangi 2. Ini 8 tambah 6 kurangi 2. Nanti silakan dilengkapi sendiri. Uji hipotesis tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Ada perbedaan, kalau hipotesis nolnya berarti sama atau tidak ada perbedaan antara modal asing dengan modal nasional. Kalau yang hipotesis alternatif, ada perbedaan antara asing dan nasional. Nah, ini statistik ujinya, ya, perhitungannya seperti itu. Nah, untuk T hitung atau T tabelnya persis dengan yang ada di slide-slide sebelumnya tadi ya. Nanti silakan dicek karena kalau kembali terlalu lama, terlalu panjang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, mungkin sambil menunggu azan, silakan teman-teman cek ya posisinya di mana untuk T hitungnya. Saya jeda sebentar, kurang lebih 2-3 menit. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi. Kalau teman-teman cermati, T0-nya posisinya di mana? Atau T hitungnya ada di mana? Di tengah, Pak. Di tengah ya, berarti diterima atau ditolak? Diterima, Pak. Oke, berarti H0 tidak ditolak atau diterima. Karena kurang lebih akan, ya. Karena kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Dan dia posisinya ada di tengah-tengah. Ya kurang lebih lah, nggak tengah-tengah banget ya. Sorry, cenderung ke kiri. Karena negatif. Oke, dari sini berarti maka H0 tidak ditolak atau diterima.
Berarti rata-rata modal perusahaan nasional sama dengan perusahaan asing. Nah, mungkin kalau teman-teman sekilas, loh Pak, ini kan tadi udah kelihatan rata-rata yang satu 5,8, rata-rata yang kedua 6. Ya jelas nggak ada perbedaan atau beda tipis kira-kira gitu kan. Tetapi ini faktanya kan sampel ya. Yang sampel itu belum tentu bisa mewakili seluruh populasinya, makanya diuji terlebih dahulu. Ketika sampelnya kecil menggunakan uji T, kalau sampelnya besar menggunakan uji Z. Gitu ya teman-teman ya. Tetapi gambaran dari X1 bar atau X2 bar ataupun mu X bar yang ada di satu populasi tadi, itu memberikan sedikit gambaran meskipun belum bisa langsung kita simpulkan. Kita harus cermat melalui penarikan kesimpulannya. Nah, tadi sudah kita singgung untuk satu populasi maupun dua populasi. Nah, sekarang untuk uji T, sampel berpasangan. Nah, maksudnya berpasangan seperti apa? Teman-teman bisa membaca ilustrasi pengantar di sini. Oke. Ya. Kalau kita lihat ada perbedaan karakteristik sampel yang diuji. Di sini kalau yang tadi uji Z, misalkan tadi contohnya apa? Lampu ya. Lampu merek A, lampu merek B, nggak ada istilahnya dia ya sekedar lampu saja, tinggal dinyalain. Demikian juga untuk modal tadi asing dan nasional, modalnya ada. Tidak ada treatment khusus. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini yang diuji adalah rata-rata hasil penjualan dari satu populasi. Misalkan dalam satu perusahaan, rata-rata hasil penjualan sebelum ada treatment pelatihan teknik penjualan, atau istilahnya ada pelatihan marketing, dengan setelah adanya pelatihan marketing. Ya, berarti kan dalam data yang sama. Nah, di sini dimisalkan MIU1 adalah rata-rata penjualan sebelum ada pelatihan, MIU2 adalah rata-rata hasil penjualan setelah adanya pelatihan. Oke. Nah, ini sama atau lebih kecil. Kemudian yang kedua, contohnya adalah misalkan ini penduduk desa, rata-rata pendapatan ya yang diuji. Di sini sebelum ada pembangunan atau rata-rata setelah mendapat adanya pembangunan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, untuk membedakan antara sampel-sampel yang diuji pada uji Z dan uji T yang sebelumnya. Nah, karakteristik nilai statistiknya seperti ini. Ya. Di sini sudah jelas saya berikan state N1 sama dengan N2 ya. Sama dengan N. Oke. Untuk lebih jelasnya di sini juga karena masih uji T berarti nanti ada derajat kebebasan. Nah, di sini ada D, selisih data sampel berpasangan. Nanti kita lihat statistik ujinya seperti apa. Oke ya. Nah, statistik ujinya kurang lebih seperti ini. T0 adalah rata-rata D min mu D akar N per standar deviasi D. Tadi kan gitu ya. S-nya di sini adalah SD itu adalah penduga standar deviasi dari sampel berpasangan. Oke, dengan D bar itu adalah rata-rata D-nya. Nanti D apa kita lihat dari contoh biar lebih jelas. D tadi kan selisih antara sampel berpasangan. Dengan SD-nya seperti itu ada perhitungannya. Nah, ini yang kolom yang saya beri warna apa nih? Coklat muda atau kuning kecoklatan itu ya.
Itu hanya pendamping saja, penyaji apa? Kalau tadi di 2 sampel atau 2 populasi seperti itu. Nah, sekarang untuk yang sampel berpasangan ada yang di kolom ketiga. Digunakan dengan mu-D istilahnya. Dia hanya simbol saja. Jadi mu-D kurang dari sama dengan 0. Jadi artinya mu-D-nya itu senilai dengan 0. Oke. Kalau untuk daerah kritisnya masih sama ya ini dengan uji T yang tadi. Nah, contohnya di sini, direktur sebuah bank akan meningkatkan mutu pelayanan jika rata-rata tingkat kepuasan pelanggan sebelum ada peningkatan mutu pelayanan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata setelah ada peningkatan mutu pelayanan. Dari 10 orang nasabah yang diambil sebagai sampel secara acak, dicatat tingkat kepuasan mereka dengan skala Likert 7 butir. 1 mewakili sangat tidak puas sampai dengan 7 mewakili sangat puas. Diperoleh data sebagai berikut. Tingkat signifikansinya 5%. Oke ya. Jadi di sini ada sebelum peningkatan mutu ada 10 orang atau 10 sampel. Setelah peningkatan mutu ada 10 sampel juga. Ini data dari kuesioner atau wawancara, kira-kira seperti itu. Ini saya misalkan sebagai X1, yang kanan saya misalkan sebagai X2. Nah, di slide berikutnya kita akan menyajikan tabel bantu ya untuk membantu mempermudah perhitungan untuk menghitung statistik ujinya tadi. Nah, di sini tadi sudah kita definisikan X1 itu sebelum adanya peningkatan mutu, X2 itu setelah adanya peningkatan mutu. Oke. Di sini adalah selisih ya. X1 min X2. Anda bisa cek selisihnya biasa saja 6 kurangi 7, 5 kurangi 6. Dijumlah min 12. Nah, mungkin ini nggak nampak ya di slide Anda. Ini adalah rata-rata D, teman-teman. Nah, ini dari sini. Oke. Nah, rata-rata D itu adalah, sebentar. Oke, lanjut. Mohon maaf. Nah, nilai D yang min 1 ini dikurangi dengan min 1,5 ketemu 0,2. Oke. Terakhir 1,8. Nah, kemudian selisih antara D dengan rata-rata D Anda kuadratkan ya. Jadi ini hanya dikuadratkan saja dari kolom keempat menjadi kolom kelima itu dikuadratkan. Oke ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ketemu 5,6. Ini dijumlah untuk apa? Nanti untuk membantu menghitung SD tadi ya. Nah, untuk D-barnya mudah saja min 12 dibagi N. N-nya 10 di sini. Oke ya, N-nya 10. Lanjut. Nah, uji hipotesisnya MD kurang dari sama dengan 0. Loh, ini dapatnya dari mana Pak? Atau sekiranya seperti apa Pak? Ini kan sisi kanan, sisi kiri ya. Nah, kanan ding. Nah, kita lihatnya dari sini. Tadi statementnya mutu pelayanan mu1 lebih rendah dibandingkan mu2. Nah, kalau kita lihat dari, nah, ambil aja mu1 kurang dari mu2 berarti kan kanan ya. Yang paling atas ini. Nah, itu kita klaim aja sebagai hipotesis. Nah, ketika mu1 kurang dari sama dengan mu2, kita ambil mu-D-nya kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, di sini statistik ujinya kita hitung dulu nilai SD menggunakan formula yang ada dan memanfaatkan data yang ada di tabel sebelumnya. Makanya kenapa tadi di I min D bar kuadratnya kita jumlah,
5,6 dibagi 1/n-1 dibagi n-1 ya. 5,6 dibagi 9 ketemu 2,494 diakarkan. Terus T hitungnya ini D-barnya tadi min 1,2, lah mu D-nya dianggap 0 ya di sini. Akar N per SD min 1,521. Nah, T-nya di sini 1,8. Nah, coba dicermati nilai T hitungnya dengan T tabelnya. T hitungnya lebih kecil atau lebih besar? Karena negatif otomatis lebih kecil ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah H0 tidak ditolak. Karena daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Berarti apa? Kalau H0-nya tidak ditolak atau diterima, berarti apa? Kepuasan nasabah sebelum ada peningkatan mutu betul lebih rendah dibandingkan setelah ada peningkatan mutu. Dengan kata lain, peningkatan mutu harus tetap dilanjutkan secara berkelanjutan. Nah, itu kalau sampel berpasangan berarti kita harus cermat betul. Seperti tadi yang ilustrasi di awal kan ada itu rata-rata penjualan sebelum adanya pelatihan marketing lebih kecil daripada rata-rata penjualan setelah adanya pelatihan, atau pendapatan penduduk suatu desa lebih kecil rata-ratanya sebelum ada pembangunan dibanding dengan rata-rata pendapatan setelah adanya pembangunan. Ya, kurang lebih seperti itu contoh-contoh kasusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Izin Pak, mau izin bertanya Pak. Oke. Pak, Ya, halo, halo. Halo, suara saya terdengar nggak? Dengar Pak. Yang tadi yang tanya siapa? Firman ya? Firman Pak, Kok suaranya hilang? mungkin lagi ke kandang ayam dulu Pak. Ya udah. Ya udah, oke, kita skip dulu, nanti mungkin bisa WA atau di kolom chat. Oke. Khawatirnya mungkin di internet di saya ternyata hilang beneran. Baik, teman-teman, untuk uji proporsi di sini dia mirip sekali dengan apa tadi, uji rata-rata ya. Uji proporsi di sini mirip sekali dengan uji rata-rata. Ada satu populasi dan dua populasi. Proporsi itu apa? Proporsi itu bisa diterjemahkan sebagai peluang, bisa diterjemahkan sebagai persentase. Kalau tadi kan uji rata-rata, sekarang uji persentase. Jadi yang diadu atau yang diuji datanya adalah persentasenya, bukan rata-ratanya. Nah, di sini saya nggak akan menyampaikan secara detail seperti pembahasan sebelumnya. Ini mirip-mirip dengan yang ada di uji Z ya, karena ini nanti dia pakai tabel Z, uji Z baik yang satu populasi atau dua populasi. Di sini dia proporsi ya, yang dimunculkan adalah proporsi. Kalau tadi mu 0 ya, nilai minnya, dugaan rata-ratanya, di sini dugaan proporsinya atau dugaan peluangnya, bisa demikian, dugaan prosentasenya bisa demikian juga. Oke. Nah, kok ada ukuran sampel N, ada X adalah ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. Nah, nanti kita lihat ya, karakteristik tertentu itu apa. Kita lihat dari soal nanti. Nah, statistik ujinya ada dua versi, sebenarnya sama aja. Yang kanan ini adalah ketika yang tengah dikali N per N. Ya, kita gunakan aja yang tengah, biar nggak terlalu ribet. Kira-kira gitu, biar nggak ada perperannya. Oke ya. Biar lebih jelas kita masuk ke contoh, ini persis ya dengan yang Z. Uji rata-rata kanan kiri dua sisi. Oke ya, sama persis. Nah, misalkan di sini dia mainnya persentase ya. Pimpinan BPR itu Bank Perkreditan Rakyat lah kira-kira gitu, mengatakan bahwa
UMKM. UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Benar nggak sih? Ya itulah. Yang menerima KUR, kredit usaha rakyat, belum mengembalikan kreditnya sebesar 70%. Nah, ini berarti P0. Dengan alternatif lebih kecil dari itu. Berarti dari situ sudah terlihat H0 adalah P lebih dari sama dengan 70%. Ya. Berarti alternatifnya adalah kurang dari 70%. Nah, ini nanti uji sebelah kiri ya. Untuk menguji pernyataan tersebut sebanyak 225 unit UMKM penerima KUR diteliti. Nah, ini sampelnya. Berarti ini N kecil. Diperoleh informasi 150 unit belum mengembalikan kredit. Ini yang disebut dengan X. Tadi yang disebut sampel dengan karakteristik tertentu. Nah, karakteristiknya di sini dia nunggak utang, kira-kira gitu. Loh, karakteristik tertentu itu bisa dilihat dari mana? Kita harus cirikan dengan karakteristiknya harus sejalan dengan P0-nya ya. Jangan bertolak belakang. Kalau di sini P0-nya tadi adalah persentase nunggak utang, ya berarti karakteristiknya harus yang nunggak utang. Jadi nanti harus hati-hati juga, harus cermat juga, harus teliti juga. Misalkan kok prosentasenya itu yang tepat tepat membayar, atau misalkan begini, prosentasenya adalah proporsi yang belum mengembalikan kredit, berarti P0-nya adalah yang nunggak utang. Ya berarti X-nya nanti ternyata yang diketahui yang tepat bayar adalah 30, ya berarti Anda harus cari selisihnya dari sampelnya. Misalkan di sini 30 unit tepat mengembalikan kredit. Berarti kan Anda harus ngujinya yang mana? X-nya adalah yang belum. Berarti 225 kurangi 30. Ya, kalau bingung nanti dibaca pelan-pelan lagi. Sudah saya underline di situ. Tingkat kepercayaan 10%, ujilah pendapat tersebut. Oke. N225, X-nya 150, proporsi 0,70 dari 70%. Tadi uji hipotesnya juga sudah. Nah, kita masuk statistik uji, kurang lebih seperti itu. Ini ketemu min 1,09, Z0,1-nya 1,28, nanti dicek ya. Z,01 itu dapatnya dari mana? Nah, karena tadi dia adalah uji sisi kiri, berarti kan gini kan? Ya. Nah, kita lihat min 1, kita lihatnya yang ini ya. Karena sisi kiri. Min 1,28. Nah, min 1,09 itu nilainya lebih besar daripada min 1,28. Berarti H0 diterima, berarti pendapat tersebut benar bahwa 70% dari UMKM belum mengembalikan kredit. Kira-kira begitu teman-teman. Ini untuk proporsi satu populasi. Nah, untuk yang dua populasi seperti ini, sama halnya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan kita menguji dua rata-rata tadi, tetapi di sini adalah proporsinya yang diuji. Singkat cerita, formula statistik ujinya seperti yang di bawah ini. Ya, sebenarnya ada versi lain yang sangat panjang, tapi nanti terlalu banyak nilai statistik yang harus ditampilkan. Jadi saya ambil mudahnya seperti itu, mengikuti dari bukunya J. Supranto. Oke, ini sama persis dengan uji rata-rata dua populasi tadi. Oke ya. Nanti seperti biasa paling atas kanan kiri dua sisi. Nah, di sini disebutkan bahwa seorang pejabat DJP itu Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa persentase WP itu wajib pajak yang belum membayar pajak di dua wilayah adalah sama.
dengan alternatif tidak sama. Berarti ini adalah uji dua sisi ya. Mu1 sama dengan mu2 untuk H0. H1-nya berarti mu1. Kok mu lali kan? Oke, H0-nya berarti apa? P1 sama dengan P2. H1-nya adalah P1 tidak sama dengan P2. Nah, kebetulan di contoh-contoh ini untuk alternatifnya disebutkan secara eksplisit, tetapi pada kasus lebih umum kadangkala alternatifnya tidak eksplisit. Ya, artinya tinggal Anda definisikan mana, kalau alternatif itu berarti kan negasi dari H0 ya. Nah, dengan H0-nya adalah statement yang mau ditolak atau diuji untuk ditolak. Untuk menguji pendapat tersebut telah diteliti 200 WP wajib pajak dari daerah pertama, berarti ini N1 dengan karakteristiknya X1-nya 7. Ya kan kalimatnya di sini belum membayar pajak ya, karakteristik yang diuji adalah belum membayar pajak. Berarti X1-nya 7, 400 orang WP di daerah kedua, berarti ini N2 dengan karakteristik keduanya 10 yang belum membayar pajak. Tingkat signifikansi 5%. Nah, di sini muncul seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Tinggal masukkan agak panjang ya, singkat cerita ketemu 0,699. Nah, di sini kalau Anda lihat min 1,96 di sisi kiri, di sisi kanan 1,96. Berarti Z0-nya berada di kiri, kanan, apa tengah? Di tengah ya. Kalau berada di tengah berarti H0-nya diterima atau tidak ditolak. Dengan kata lain, persentase wajib pajak yang belum membayar pajak dari kedua daerah tersebut adalah sama atau tidak ada perbedaan. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Kita sudah selesai. Untuk hari ini cukup. Nanti saya akan untuk materi berikutnya bisa saya share sebagai pertemuan, bisa juga nanti saya anggap tidak menjadi pertemuan, tapi suplemen dari 2 pertemuan terakhir. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk materi uji rata-rata dan uji proporsi. Oke, silakan yang mau bertanya. Mbak. Izin Pak, untuk yang perhitungan yang tadi Pak, yang apa, yang uji T dua populasi yang bank itu Pak, itu saya masih bingung yang di perhitungannya Pak. Oke, uji T 2 populasi yang mana? Yang biasa atau yang ada berpasangan? Yang berpasangan tadi, yang bank itu Pak pokoknya Pak. Bentar, Pak. Tampilkan. Ya, untuk taraf signifikansi, ini saya menjawab yang chat ya. Itu biasanya ditentukan, Mas. Tetapi prinsipnya signifikansinya semakin kecil semakin baik. Karena menurut definisi tadi adalah persentase tingkat signifikansi adalah peluang menolak H0. Kira-kira seperti itu. Jadi daerah penolakannya harus semakin kecil. Oke, saya tampilkan. Yang dimaksud yang mana, Mas? Yang ini atau yang sebelumnya? Yang ini Pak, yang bagian perhitungan Pak. Oke, bingungnya di mana? Yang di bawahnya ini Pak. Oke, ini.
yang akar 0,622 kok bisa jadi 2,494 itu, Pak. Oh iya, saya ngitung ulang, bentar. Tadi ya berarti 5,6 dibagi 9, 0,622. Oh iya, terima kasih Mas, berarti salah hitung saya. Oke. Clear, berarti 0,622-nya benar, akar 0,622. Oh iya, 0,7887. Nol koma 78669 sih. Saya buletin aja ya. Berarti di sini ini berarti oke. Kita hitung akar 10 dibagi 0,787 dikali 1,2 negatif 4,81. Tapi nanti tolong teman-teman bisa bantu cek ulang ya. Nah, ini berarti posisinya di mana nih? Lebih kecil ya. Tadi ini kanan kan? Kanan lebih kecil, berarti diterima. Ya kebetulan. Ya mungkin nanti perhitungannya minta tolong dicek di bantu ngecek ulang ya ketika saya share. Oke, terima kasih koreksinya. Terima kasih kembali, Pak. Bentar, masih lemot. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri. Sambil saya cek di... Karena kebetulan yang ini tadi saya kutip soalnya dari J. Supranto, dan J. Supranto-nya juga ada yang tidak kurang tepat perhitungannya. Benar. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup persis jam 3:30. Semoga teman-teman sehat semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, latihan-latihannya coba mulai dicicil ya, biar nanti nggak terlalu mepet di UTS-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan meninggalkan ruangan. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Izinnya Pak.